Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 3061. Lidong, Dongku, aku juga mencintaimu, dan aku juga ingin punya bayi untukmu. Petik 2. Reporter wanita itu bahkan lebih berani. Kakak timur yang perkasa. Petik 2. Semua reporter di tempat kejadian tiba-tiba menjadi gila, semua meraung keras. Mereka tampak panik, dan ketika mereka melihat idola mereka, mereka menjadi gila. Untuk mengatakan siapa yang paling populer di seluruh negeri sekarang, jelas bukan seorang bintang, tetapi Lidong. Belum lagi dia memecahkan virus api dan menyelamatkan seluruh umat manusia, menjadi Dewa Perang Timur saja sudah cukup untuk membuat orang gila. Karena Dewa Perang Timur selalu menjadi pahlawan besar di hati orang-orang di seluruh negeri. Sangat disayangkan bahwa tidak ada yang bisa melihat wajah sebenarnya dari God of War sebelumnya. Sekarang identitas Lidong telah terungkap, popularitasnya langsung meledak. Baik itu pria atau wanita, hampir semua penggemarnya sangat hingar-bingar. Melihat semua orang begitu hiruk-pikuk, Lidong merasa sedikit tidak berdaya. Dia mengangkat tangannya sedikit dan menekan, dan tiba-tiba penonton segera tenang. Semua kebisingan baru saja menghilang. Semua orang menatap Lidong dengan tenang, tetapi mata mereka masih sangat hiruk-pikuk. Melihat adegan ini, dekan rumah sakit rakyat gelisah. Ini adalah pengaruh dari God of War. Hanya butuh satu tindakan untuk meyakinkan orang di seluruh negeri, kecuali Penatua Agung, siapa lagi yang bisa melakukannya dengan mudah. Saya tahu untuk apa Anda berkumpul di sini. Sekarang, saya dapat memberitahu Anda bahwa barusan, anak saya telah datang ke dunia ini dengan selamat. Petik 2. Lidong tersenyum dan mengumumkan berita itu. Kata-kata jatuh. Penonton terdiam selama 3 detik, dan kemudian meledak dengan keras. Tak terhitung banyaknya orang yang bersorak, bertepuk tangan, berteriak, dan tampak bersemangat, seolah-olah merekalah yang melahirkan. Oke. Waktu saya terbatas. Jika Anda memiliki pertanyaan, cepatlah. Petik 2. Lidong berkata sambil tersenyum. Saudaraku, bolehkah saya bertanya, apakah itu laki-laki atau perempuan? Seseorang mengajukan pertanyaan yang paling penting, dan itu juga merupakan pertanyaan yang paling diperhatikan semua orang. Putri Dewa Perang dan Putra Dewa Perang adalah dua hasil yang sama sekali berbeda. Bab 3062. Di Cina, setiap keluarga ingin memiliki anak laki-laki. Karena anak laki-laki mewakili ide tradisional melanjutkan dupa. Sebagai Dewa Perang Timur, anak Lidong juga memiliki arti seperti itu. Jika itu perempuan, semua orang hanya sedikit senang, tidak terlalu bersemangat. Dan anak laki-laki berbeda. Itu artinya ada penerus God of War. Arti dari ini sangat berbeda. Dia anak yang tampan. Petik 2. Lidong berkata sambil tersenyum, dia terlihat cukup tampan, saya pikir dia akan lebih tampan daripada ayahnya di masa depan. Petik 2. Kata-kata jatuh. Penonton kembali bersorak. Anak laki-laki. Putra Dewa Perang. Hasil ini sangat diharapkan. Hampir semua orang berharap anak Lidong adalah laki-laki, dan mereka semua berharap Dewa Perang memiliki penerus. Sekarang, keinginan semua orang telah menjadi kenyataan. Saudaraku, apakah kamu akan mengajarinya kungfu di masa depan? Seseorang bertanya dengan keras. Ini juga menjadi perhatian semua orang. Pertemuan. Lidong mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Menjadi anakku, tentu saja, tidak bisa menjadi sarjana lemah yang tidak bisa memikul bahunya atau membawa tangannya. Petik 2. Ketika dia dewasa, saya akan mengajarinya semua keterampilan saya tanpa syarat. Petik 2. Para wartawan terkejut, dan seseorang segera bertanya, saudaraku, apakah kamu akan membiarkan dia menjadi seorang prajurit di masa depan dan menjadi dewa perang seperti kamu?
Begitu pertanyaan ini keluar, semua orang menahan napas dan menatap Li Dong dengan penuh harap, menunggu jawabannya. Dihadapkan dengan pertanyaan ini, Li Dong sedikit mengernyit. Tapi dia dengan cepat mengulurkan dan tersenyum tipis, jalannya seharusnya tidak direncanakan untuknya olehku. Petik 2. Bab 3063. Saya pikir jalan anak itu harus diserahkan kepadanya. Jika dia ingin bergabung dengan tentara di masa depan, saya tidak akan menghentikannya. Petik 2. Di masa depan, apapun keputusan yang dia buat dalam hidupnya, saya akan mendukungnya sepenuhnya. Petik 2. Ini membuat semua orang sedikit kecewa. Karena semua orang mendengarnya, Li Dong tidak akan mengambil inisiatif untuk membiarkan putranya bergabung dengan tentara. Namun, tidak ada yang berani mengatakan tidak. Semua orang tahu berapa banyak Dewa Perang Timur telah membayar untuk negara dan berkontribusi kepada semua orang selama bertahun-tahun. Dia menjaga perbatasan tanah air, menghalangi musuh asing, menghancurkan organisasi teroris yang tak terhitung jumlahnya, dan diam-diam menjaga kehidupan dan properti semua orang. Sekarang, ia juga telah mengambil tindakan untuk memecahkan masalah virus api yang mengancam keselamatan semua manusia, dan telah memberikan kontribusi besar. Tidak ada yang memenuhi syarat dan tidak memiliki posisi untuk meminta Li Dong melakukan sesuatu. Apakah kamu punya pertanyaan lain? Jika tidak, ayo pergi. Li Dong bertanya sambil tersenyum. Dia bisa melihat bahwa jawaban atas pertanyaan tadi membuat semua orang tidak begitu puas. Tapi Li Dong tidak peduli. Dia telah melakukan cukup banyak untuk negara dan tidak ingin anak-anaknya menjadi seperti dia. Sebagai seorang prajurit dan putra Dewa Perang, ada kemungkinan besar untuk pergi ke medan perang. Begitu berada di medan perang, hidup dan mati dalam sekejap. Bahkan jika dia sekuat Li Dong, dia telah mengalami banyak krisis hidup dan mati di awal. Tetapi setiap orang memiliki keegoisan. Tentu, Li Dong tidak terkecuali. Seperti Lin Yurou, dia tidak menuntut anak-anaknya untuk memiliki prestasi besar dalam hidup mereka, tetapi hanya berharap bahwa anak-anaknya dapat tumbuh dengan aman dan bahagia. Kakak, sudahkah kamu memberi nama yang bagus untuk anakmu? Tanya reporter lain. Nama putra Dewa Perang, ini adalah berita besar. Mendengar ini, semua orang terkejut dan melihat ke arah Li Dong. Nama anak itu, saya punya ide awal di benak saya. Petik 2. Li Dong berkata sambil tersenyum, saya harap dia bisa tumbuh dengan damai di masa depan dan menjadi pria yang berdiri tegak dan kuat. Petik 2. Jadi, pikiran pribadi saya adalah menamainya Li Zeng. Petik 2. Tentu saja, namanya belum diputuskan, karena saya masih membutuhkan ibunya untuk mendiskusikannya. Petik 2. Bab 3064. Setelah menjawab pertanyaan ini, Li Dong membiarkan para reporter bubar, dan dia kembali ke rumah sakit. Lin Yurou baru saja melahirkan anaknya, dan yang paling dia butuhkan adalah ditemani. Para wartawan tidak mengeluh dan pergi dengan cepat. Mereka ingin kembali ke perusahaan mereka secepat mungkin, dan kemudian mengirimkan berita secepat mungkin. Kemudian, putra Dewa Perang akan datang, diduga bernama Li Zeng. Petik 2. Dewa Perang berjanji bahwa dia akan mewariskan keahliannya kepada putranya tanpa syarat. Akankah putra Dewa Perang menjadi Dewa Perang berikutnya? Berita utama jenis ini, berlimpah, menarik perhatian. Begitu berita itu keluar, itu langsung menjadi berita utama dan menjadi topik paling populer di China. Putra Dewa Perang. Sebelum identitas Li Dong terungkap, dia sudah menjadi idola dan pilar spiritual di hati orang-orang di seluruh negeri. Tak terhitung orang yang memujanya karena dia adalah santo pelindung negara. Sekarang setelah identitasnya terungkap, dan virus api yang mengancam umat manusia telah terpecahkan, semua orang semakin mengagumi dan mencintainya. Karena itu, putra Dewa Perang datang ke dunia ini dan menarik perhatian semua orang. Banyak orang bersorak dan seluruh negeri merayakannya. Bagi orang-orang, kelahiran putra Dewa Perang berarti Dewa Perang memiliki keturunan,
yang berarti kemungkinan besar dewa perang berikutnya. Selain perbincangan hangat di dalam negeri, berita-berita asing juga menjadi top oleh berita ini. Jika Anda ingin mengatakan siapa yang paling populer di dunia saat ini, tidak diragukan lagi bahwa itu adalah Li Dong. Dia adalah dewa perang timur yang diakui oleh semua orang dalam sejarah modern dan manusia paling kuat. Tidak satu pun dari mereka. Negara-negara Asia Timur semua mengirimkan berkah kepada Li Dong, sementara beberapa negara barat diam. Untuk negara-negara yang tidak bersahabat dengan China ini, kedatangan putra dewa perang timur di dunia adalah sesuatu yang tidak ingin mereka lihat. Namun demi persahabatan kedua belah pihak, meski enggan, mereka mengirimkan berkah. Li Dong tidak punya waktu untuk memperhatikan diskusi panas di internet. Karena dia mulai sibuk. Bab 3065. Selain merawat Lin Yurou secara pribadi, dia juga mengganti popok dan susu rendam untuk anak itu. Li Dong dapat menemukan pengasuh untuk melakukan hal-hal ini, tetapi dia melakukannya sendiri. Dalam kata-kata Li Dong, dia ingin menjadi ayah yang kompeten dan memberi putranya masa kecil yang sempurna. Waktu berlalu begitu lambat. Dalam sekejap mata, setengah tahun berlalu. Dalam 6 bulan terakhir, selain pergi ke kelas pelatihan pengobatan Tiongkok untuk mengajar, Li Dong menghabiskan sisa waktunya di rumah bersama Lin Yurou dan anak-anak. Hidup itu sederhana dan memuaskan. Perkembangan grup Lin dalam 6 bulan terakhir hampir digambarkan sebagai horor. Penangkal virus api, meskipun hak distribusi diberikan kepada negara, keuntungan tetap dimiliki oleh grup Lin. Oleh karena itu, jumlah uang yang diperoleh grup Lin dalam 6 bulan terakhir sudah merupakan angka astronomi. Keluarga Lin juga menjadi raksasa terbesar di negara ini karena ini. Bahkan keluarga kaya seperti keluarga Li di Kyoto harus menyingkir. Bahkan media asing mengatakan bahwa aset keluarga Lin telah melampaui 99% penduduk dunia dan menduduki puncak daftar orang kaya Forbes. Hari ini, Li Dong menerima telepon. Menteri Liang Chan dari Kementerian Kesehatan menelepon secara langsung. "Hei, Menteri," Li Dong menjawab telepon sambil tersenyum. "Haha, Li Dong. Benarkah kamu telah menyusui anakmu di rumah selama beberapa bulan terakhir ini?" Liang Chan bertanya sambil tertawa. "Ya," Li Dong berkata sambil tersenyum, "Anakku, aku tidak ingin memalsukan tangan orang lain, aku akan melakukan semuanya sendiri." Petik 2. Ini benar. Petik 2. Liang Chan berkata, "Hanya dengan cara ini kita dapat memahami bahwa menjadi orang tua tidaklah mudah." Petik 2. "Apakah ada yang ingin dilakukan menteri dengan saya?" Li Dong bertanya. "Itu dia, di pihakku, ada kabar baik untuk memberitahumu," kata Liang Chan sambil tersenyum. Dapat didengar bahwa suasana hatinya secara umum tidak baik. Bahkan Li Dong bisa mendengar bahwa dia sedang menahan kegembiraannya. Li Dong bergerak dalam hatinya dan bertanya sambil tersenyum, "Mungkinkah benar-benar ada drama tentang hadiah Nobel?" Bab 3066. Terlepas dari ini, Li Dong tidak bisa memikirkan hal lain yang bisa membuat Liang Chan begitu bersemangat. "Haha, anakmu sangat bagus, kamu bisa menebaknya dengan benar." Petik 2. Liang Chan tidak menjual. "Ya, Komite Penyelenggara Hadiah Nobel baru saja menelepon dan mengatakan bahwa Anda adalah pemenang hadiah Nobel bidang kedokteran ini." Petik 2. "Aku memanggilmu pertama kali, kamu siap untuk pergi menerima penghargaan ketika saatnya tiba." Petik 2. Li Dong tidak terkejut dengan hasil ini. Karena penangkal virus api yang ia kembangkan, seluruh dunia terselamatkan. Tahun ini, tidak ada prestasi dan kontribusi dokter yang bisa dibandingkan dengannya. Jadi dia bisa memenangkan hadiah Nobel dalam kedokteran, yang dia harapkan. Bahkan jika Anda tidak mendapatkannya tahun ini, Anda tidak akan bisa melarikan diri tahun depan. "Oke, aku mengerti." Petik 2. Li Dong berkata sambil tersenyum, "Bisakah saya memberitahu keluarga saya tentang ini?" Dengan statusnya, tidak ada yang bisa menghentikannya jika dia harus mengatakannya.
Tapi Li Dong sangat menghormati Liang Chan, jadi dia masih harus bertanya terlebih dahulu. Bisa. Petik 2. Liang Chan merenung sejenak dan berkata, namun, Anda harus merahasiakannya terlebih dahulu. Masalah ini baru saja ditentukan, dalam keadaan rahasia dan tidak dapat dipublikasikan. Petik 2. Terima kasih, Menteri, kata Li Dong. Terima kasih, jika kamu ingin mengucapkan terima kasih, aku juga harus berterima kasih. Petik 2. Liang Chan berkata sambil tersenyum. Jika bukan karena Anda, pengobatan Tiongkok masih dalam keadaan setengah mati. Dengan tulang tua saya ingin membiarkan pengobatan Tiongkok pergi ke luar negeri dalam kehidupan ini, dan membiarkan pengobatan Tiongkok berkembang di dunia. Sangat menyedihkan. Petik 2. Andalah yang membuat pengobatan Tiongkok berkembang, membawa harapan bagi kita semua, dan mengembalikan kehormatan. Petik 2. Sekarang Anda telah menjadi orang Tionghoa kedua yang memenangkan hadiah Nobel. Anda sangat luar biasa, dan itu membuat wajah lama saya cerah. Bab 3067. Pada awalnya, dia mendukung Li Dong, tetapi banyak orang di lingkaran itu menentangnya. Karena semua orang berpikir bahwa Li Dong terlalu muda. Anda tahu, pasar domestik seperti ini, dan semuanya tergantung pada senioritas dan usia. Jika Anda terlalu muda dan memiliki kualifikasi yang tidak memadai, Anda secara alami akan dipandang rendah, tidak dapat dipercayakan dengan tanggung jawab penting, dan dianggap tidak cukup dewasa dan stabil. Namun, Liang Chan menentang semua kesulitan dan menyerahkan beban pengobatan tradisional Tiongkok kepada Li Dong, dan memintanya untuk menjadi pemimpin pengobatan tradisional Tiongkok. Ternyata Liang Chan benar. Li Dong tidak mengecewakannya. Sepanjang jalan, ia mengatasi semua kesulitan dan akhirnya mengembangkan pengobatan Tiongkok. Saat ini, seluruh dunia menggunakan penangkal virus api dengan ramuan obat Tiongkok, dan semakin banyak negara memilih untuk percaya pada pengobatan Tiongkok. Li Dong bahkan memenangkan hadiah Nobel kedokteran, yang membuktikan bahwa Liang Chan benar dalam memilih Li Dong. Semakin menonjol Li Dong, semakin tinggi prestisenya di Kementerian Kesehatan. Ini bukan hanya kehormatan saya, ini kehormatan semua orang. Petik 2. Li Dong berkata sambil tersenyum. Pengobatan tradisional Tiongkok akan menjadi lebih baik dan lebih baik di masa depan. Yang perlu kita lakukan adalah mengembangkan pengobatan Tiongkok dengan lebih baik dan menyebarkannya ke seluruh dunia, sehingga orang-orang di seluruh dunia mempercayainya. Petik 2. Di masa depan, pengobatan Tiongkok akan menggantikan pengobatan Barat dan menjadi industri medis paling otoritatif di dunia. Petik 2. Ini sangat arogan, sangat arogan. Tapi Liang Chan mendengarnya dengan antusias. Haha, yah, aku harap aku bisa melihat pemandangan yang begitu megah dalam hidupku. Petik 2. Menutup telepon, Li Dong memberitahu Lin Yurou dan yang lainnya kabar baik. Hal-hal bahagia apa yang dia miliki di masa lalu hanya bisa dibagikan dengan dewa perang yang lama, atau dinikmati sendiri. Sekarang dia memiliki keluarga, acara bahagia semacam ini, tentu saja, harus diberitahukan kepada mereka. Suamiku, kamu luar biasa, kamu adalah kebanggaanku. Lin Yurou sangat senang. Dia merasa bahwa dia adalah wanita paling bahagia di dunia. Ada seorang suami yang sangat mencintainya, seorang suami yang luar biasa, dan seorang putra yang cantik dengan orang tua yang masih hidup dan karir yang sukses. Liu Jing juga sangat terkejut ketika mendengar berita itu. Dia langsung membunuh salah satu ayam yang dia makan sendiri, dan menyeret Lin Guodong untuk menyembah Tuhan. Bab 3068. Namun, Li Dong mengatakan kepada mereka untuk tidak memberitahu orang lain tentang hal itu sekarang karena perlu dirahasiakan. Lin Yurou dan yang lainnya tahu pentingnya, jadi mereka secara alami menerimanya. Kemudian, Li Dong menerima panggilan lain, panggilan lintas samudera dari Swedia. Tidak mengherankan, itu harus menjadi panitia penyelenggara hadiah Nobel. Benar saja, setelah menghubungkan telepon,
orang di sana pertama-tama menjelaskan identitasnya, dan kemudian memberitahu dia bahwa Li Dong memenangkan hadiah Nobel dalam kedokteran. Demikian pula, panitia penyelenggara hadiah Nobel memintanya untuk merahasiakannya terlebih dahulu. Dalam hal ini, Li Dong secara alami setuju. Seiring berjalannya waktu, kita sudah mendekati bulan Oktober. Itu adalah hari di mana hadiah Nobel diberikan. Saat ini, di internet di seluruh dunia, ada diskusi tentang siapa yang akan menjadi pemenang hadiah Nobel. Di antara mereka, yang paling mengkhawatirkan tentu saja adalah hadiah Nobel dalam kedokteran. Karena kandungan emas dari penghargaan ini terlalu berat. Ini terkait dengan kehidupan dan kesehatan semua manusia. Ada beberapa nominasi untuk penghargaan ini, yang semuanya adalah dokter terkenal di seluruh dunia. Setiap orang telah memberikan kontribusi yang tak terhapuskan bagi kemanusiaan. Namun, kali ini suara yang paling keras tidak diragukan lagi adalah Li Dong. Tidak hanya orang-orang di China yang berpikir demikian, tetapi orang-orang di negara lain juga berpikir bahwa Li Dong kemungkinan besar akan memenangkan hadiah Nobel dalam bidang kedokteran tahun ini. Karena dia memecahkan virus api yang mengancam kehidupan semua manusia. Tidak ada yang bisa menandingi jenis kredit ini. Bahkan orang-orang dari negara yang tidak bersahabat dengan China harus mengakui bahwa tidak ada yang bisa menandingi Li Dong untuk penghargaan tahun ini. Tentu saja, beberapa orang mengatakan bahwa hadiah Nobel kedokteran tahun ini seharusnya bukan Li Dong. Karena menurut praktik yang biasa, meskipun Li Dong telah memecahkan krisis besar umat manusia dan memberikan kontribusi yang tak terhapuskan, dia seharusnya tidak bisa mendapatkan penghargaan ini sampai tahun depan. Namun, komentar seperti itu segera ditenggelamkan. Bab 3069. Secara keseluruhan, jika hadiah Nobel kedokteran tahun ini tidak diberikan kepada Li Dong, itu pasti akan menyebabkan ketidakpuasan di antara orang-orang di seluruh dunia. Jauh di barat, di ruang konferensi sementara seluruh dunia membicarakannya. Sebuah pertemuan rahasia sedang diadakan di sini. Namun, tidak ada yang hadir pada pertemuan ini, tetapi konferensi video. Proyektor memproyeksikan sosok tua satu persatu, dan sepertinya semua orang saling berhadapan. Masing-masing dari orang-orang ini berusia lebih dari 60 tahun, dan setiap orang memiliki keagungan di wajah mereka. Apalagi pakaian yang mereka kenakan juga berbeda. Ada yang jas dan sepatu kulit, ada yang memakai kamuflase. Pertemuan antara militer dan politisi. Mari kita bicarakan, bagaimana menurutmu tentang situasi yang ditimbulkan oleh Dewa Perang Timur di Huaxia selama periode ini? Orang tua tertua, mengamati penonton, bertanya dalam bahasa Inggris. Keuntungan besar dari virus ini seharusnya diperoleh negara kita. Petik 2. Seorang politisi Amerika berkata dengan marah, akibatnya, Huaxia mendapat tawaran besar. Petik 2. Tanggung jawab ini harus diambil oleh wilayah militer. Andalah yang menyebabkan keuntungan China, sementara kami kehilangan tentara yang sangat baik dan 2 jenderal senior. Petik 2. Jenderal senior yang dia bicarakan tentu saja mengacu pada 2 jenderal An dan Duranze yang dibunuh oleh raja di wilayah militer AS. Dalam krisis virus ini, selain kepemimpinan Jenderal An dan Duranze, orang-orang yang hadir secara alami setuju, dan mereka berani melakukannya. Hanya saja mereka tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Mengapa wilayah militer kita harus bertanggung jawab atas masalah ini? Seorang lelaki tua berkamuflase berkata dengan marah. Ini bukan politisi Anda yang tidak kompeten. Jika Anda tidak cukup tegas, virus itu akan menyebar ke seluruh dunia. Petik 2. Bagaimana mungkin praktisi pengobatan Tiongkok yang tidak kompeten di Huaxia punya waktu untuk meneliti penawarnya? Juga, kami juga menemukan bahwa Raja Skynet lah yang membunuh Jenderal An dan Duranze. Petik 2. Kamu bahkan tidak bisa mengendalikan anjing yang kamu pelihara, dan kamu masih memiliki wajah untuk menyalahkan kami. Bab 3070. Selama bertahun-tahun,
organisasi Skynet telah menjadi terkenal di seluruh dunia, membuat banyak negara ketakutan. Mengandalkan tidak hanya kekuatan tempur raja dan bawahannya yang kuat, tetapi juga dukungan penuh dari mereka. Pada awalnya, organisasi Skynet tidak memiliki kekuatan yang begitu kuat, politisi dan jenderal merekalah yang memberi makan Skynet langkah demi langkah. Awalnya mereka bisa mengendalikan Skynet dan menggunakannya sebagai pedang, tapi saat Skynet semakin kuat dan King semakin kuat, mereka tidak bisa mengendalikannya. Pada akhirnya, Skynet, organisasi yang mengerikan ini, berada di luar kendali mereka. Anda bahkan dapat mengancam mereka secara bergantian. Oke, berhenti berdebat. Petik 2. Orang tua tertua berkata dengan suara yang dalam. Sekarang bukan waktunya untuk bertengkar. Saya mengadakan pertemuan ini, bukan untuk Anda datang ke sini untuk bertengkar, tetapi untuk menemukan cara untuk menangani hal-hal ini. Huaxia telah tumbuh terlalu cepat dalam beberapa tahun terakhir dan telah menjadi ekonomi terbesar di dunia. Hanya masalah waktu sebelum melampaui kita. Petik 2. Dan Dewa Perang Timur, reputasinya terlalu tinggi sekarang. Itu bukan hal yang baik untuk kita, dan kita harus menyelesaikannya. Petik 2. Era hegemoni Kekaisaran Amerika menjadi sesuatu dari masa lalu, yang tidak dapat ditanggung oleh politisi seperti mereka. Oleh karena itu, perlu untuk menekan Huaxia, jika tidak, bagaimana mereka akan mengendalikan energi ekonomi global dalam waktu dekat. Ini sangat sederhana, selama Dewa Perang Timur terbunuh, semuanya akan terselesaikan. Petik 2. Pria tua berkamuflase itu berkata dengan dingin. Begitu Dongfang kehilangan Dewa Perang, di mata kita, itu hanya serigala tanpa gigi tajam. Petik 2. Mudah untuk dikatakan. Petik 2. Seseorang keberatan. Dewa Perang adalah kekuatan tempur nomor 1 di dunia. Bahkan raja bukanlah lawannya. Bagaimana cara membunuhnya? Bab 3071. Bahkan jika kita mengirim pembunuh top dunia, aku khawatir dia akan dibunuh sebelum dia memasuki kota di mana dia berada. Petik 2. Kamu harus tahu bahwa Dewa Perang tidak hanya unggul dalam kekuatannya sendiri, tetapi bahkan saudara-saudaranya adalah makhluk yang kuat. Bahkan pelatih binatang buas, salah satu dari 8 jenderal Skynet, telah menjadi bawahannya. Petik 2. Jika ada jalan, mereka pasti sudah mengirim si pembunuh ke sana sejak lama. Jelas, pendekatan ini tidak akan berhasil. Kirim pembunuh. Tidak, metode tingkat rendah seperti itu tidak berguna. Tentu saja, yang saya katakan adalah metode lain. Petik 2. Kata lelaki tua berkamuflase itu. Lalu apa yang kamu katakan? Tidak peduli seberapa kuat Dewa Perang, dia hanya darah dan daging, dan dia akan menderita dan mati. Petik 2. Pria tua berkamuflase itu mencibir, jika kita mengirim beberapa orang kuat yang tidak tahu rasa sakit dan tidak takut mati, kita mungkin akan membunuhnya. Petik 2. Selain itu, harus ada regu kematian dalam jumlah yang cukup. Dengan cara ini, bahkan jika dia adalah Dewa Perang, dia akan mati. Petik 2. Mudah untuk mengatakannya, di mana ada begitu banyak regu kematian. Kecuali, maksudmu. Petik 2. Kamu menebaknya dengan benar, itu adalah rencana pembantaian dewa. Pria tua berkamuflase itu berkata dengan ringan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terdiam. Setelah beberapa saat, lelaki tua tertua berkata, hanya kurang dari 5 tahun sejak rencana Dewa Pembantaian dikonfirmasi dan diluncurkan, dan rencana ini belum cukup matang. Petik 2. Jumlah pejuang regu kematian kami kurang dari 100, dan setelah injeksi agen biokimia, ada gejala sisa yang serius, yang belum terselesaikan dengan baik. Tidak cukup dewasa. Apa itu kedewasaan? Pria tua berkamuflase itu berkata dengan dingin, berapa lama kamu harus menunggu? 5 tahun, 10 tahun, tapi pernahkah kamu berpikir tentang seberapa kuat Dewa Perang Timur pada saat itu? Pada saat itu, seberapa kuat Huaxia?
Apakah Anda ingin Huaxia menggantikan status nasional kita sebelum memulai rencana ini? Kalau begitu, apa gunanya rencana ini? Apa gunanya? Bab 3072, tapi kamu juga harus tahu bahwa rencana ini belum matang, orang tua tertua berkata dengan suara yang dalam. Ada dua alasan. Pertama, pejuang regu kematian kita terlalu sedikit jumlahnya. Petik 2. Kedua, setelah melihat darah, para pejuang regu kematian akan jatuh ke dalam keadaan marah, bahkan kita tidak bisa mengendalikannya. Petik 2. Begitu rencana ini diluncurkan, jika Dewa Perang Timur tidak dapat dibunuh, itu juga akan menjadi ancaman besar bagi kita, dan terlebih lagi bagi seluruh umat manusia. Petik 2. Ya, risikonya terlalu besar. Petik 2. Seseorang mengangguk dan berkata, dan hanya ada sedikit anggota regu kematian, menghadapi Dewa Perang Timur, itu belum tentu bisa membunuhnya. Petik 2. Jika tidak berhasil, sejumlah besar sumber daya yang telah kami investasikan dalam beberapa tahun terakhir akan sia-sia. Petik 2. Masalah ini perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Petik 2. Kemudian, beberapa orang juga keberatan dengan peluncuran rencana tersebut. Apa yang disebut rencana pembantaian dewa adalah rencana yang mereka sepakati untuk dimulai untuk membunuh Dewa Perang Timur. Dengan menggunakan teknologi kedokteran tercanggih, obat yang dapat merangsang potensi tubuh manusia disuntikkan ke dalam tubuh manusia, sehingga manusia memiliki kekuatan yang dahsyat. Apalagi obat ini tidak hanya memberikan kekuatan yang dahsyat, tetapi juga bisa membuat orang kehilangan semua rasa sakit dan ketakutan, tidak takut akan hidup dan mati. Satu-satunya downside adalah bahwa setelah melihat darah, itu akan jatuh ke dalam keadaan marah dan tidak bisa mengendalikannya. Ini hanyalah versi nyata dari Resident Evil. Karena terlalu banyak faktor yang tidak dapat dikendalikan, rencana ini belum digunakan secara resmi bahkan setelah diluncurkan selama beberapa tahun. Risiko yang terkandung di dalamnya membuat para eksekutif tingkat tinggi ini tidak berani mencoba. Jika Anda takut melakukan sesuatu, bagaimana bisa menjadi hal yang besar? Pria tua berkamuflase itu memiliki mata yang tajam, mengamati penonton. Dewa Perang Lama di Huaxia, jika dia melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan, dia tidak akan menahan kita selama beberapa dekade. Petik 2. Bab 3073. Sekarang muridnya, generasi baru Dewa Perang Timur, adalah orang berbakat dari surga, tetapi dia langsung dilemparkan ke medan perang untuk berlatih, dan dia tidak akan takut akan kematiannya. Petik 2. Selama kamu memiliki setengah dari keberaniannya, negara kita akan beberapa kali lebih kuat dari sekarang. Petik 2. Kata-kata ini membuat banyak orang yang hadir terlihat jelek. Lagi pula, mereka semua adalah pejabat tinggi Kekaisaran Amerika, jadi bagaimana mereka bisa ditegur seperti ini? Apalagi status kamuflase seorang tua bahkan tidak setinggi beberapa dari mereka. Ngomong-ngomong, aku tidak setuju untuk memulai rencana ini. Risikonya terlalu besar. Petik 2. Aku juga tidak setuju. Petik 2. Beberapa orang berbicara satu demi satu, dan mereka semua menentang rencana yang diajukan oleh lelaki tua kamuflase itu. Bagi orang-orang ini, yang mereka inginkan bukanlah untuk benar-benar mendominasi dunia. Apa yang mereka inginkan adalah uang tanpa akhir dan kualitas hidup yang stabil. Jika menyangkut masalah keselamatan hidup, mereka secara alami akan menolak. Melihat adegan ini, mata lelaki tua kamuflase itu penuh dengan kekecewaan. Jangan katakan bahwa risiko mengancam kita terlalu besar. Tidak mudah bagi pejuang regu kematian kita untuk menangkapnya di Tiongkok sendirian. Petik 2. Seorang pria kulit hitam setengah baya berkata, "Aku khawatir prajurit kita akan dimusnahkan sebelum mereka mencapai kota tempat Dewa Perang Timur berada." Petik 2. Jadi, saya juga tidak terlalu mendukung rencana ini. Pria tua berkamuflase itu tidak segera berbicara, dia merenung sejenak sebelum melanjutkan, bagaimana jika dia bisa meninggalkan China dan datang ke dunia barat kita? Dan yang kamu
Khawatirkan tidak lebih dari fakta bahwa para prajurit regu kematian akan mengamuk setelah melihat darah, dan mereka akan lepas kendali, kan? Karena ini masalahnya, maka biarkan mereka menggunakan metode serangan bom dan mati bersama dengan Dewa Perang Timur, sehingga kamu tidak akan khawatir, kan? Kamu harus sangat jelas bahwa Dewa Perang Timur harus mati, tidak ada keraguan tentang ini. Dia terlalu muda, dan ada kemungkinan yang tak terbatas. Petik 2. Tidak ada yang bisa memprediksi ke langkah mana dia akan memimpin Huaxia di masa depan. Begitu kita pergi, siapa yang bisa bersaing dengannya di generasi muda negara kita? Semuanya, pikirkanlah. Petik 2. Mendengar ini, semua orang terdiam beberapa saat, dan beberapa orang yang menentangnya baru saja berhenti berbicara. Mereka semua mengevaluasi apakah pendekatan ini layak. Bab 3074. Bahkan jika pengeboman gagal, kami memiliki pilihan lain. Petik 2. Pria tua berkamuflase itu mencibir. Aku sudah mempelajari God of War muda, dia adalah orang yang sangat penyayang. Petik 2. Jika kita bisa menangkap orang-orang di sekitarnya dan menggunakannya untuk mengancamnya, kita tidak takut dia tidak akan mengambil umpan. Petik 2. Pada saat itu, kita dapat memasang berbagai jaring dan menahannya sepenuhnya di dunia barat. Petik 2. Menangkap orang-orang di sekitarnya. Seseorang mencibir dan berkata, bagaimana cara menangkapnya? Kerabatnya semua ada di Huaxia, apakah Anda ingin mengirim seseorang untuk menyerangnya? Sejauh yang saya tahu, Dewa Perang Timur memiliki orang kepercayaan yang tumbuh bersamanya sebagai kekasih masa kecil, dan dia berasal dari keluarga terkenal di Xingzhou, keluarga Sangguan. Petik 2. Pria tua berkamuflase itu berkata dengan suara yang dalam. Dan reputasinya, Anda seharusnya sudah mendengarnya, adalah Sangguan Waner, yang dikenal sebagai Dewi Bisnis Asia. Petik 2. Keluarga Dewa Perang Timur tidak akan pergi ke luar negeri di Tiongkok. Benar-benar tidak ada cara bagi kita untuk melakukan ini, tetapi Sangguan Waner ini sering bepergian ke luar negeri untuk urusan bisnis. Petik 2. Selama kita menangkapnya dan menggunakannya untuk mengancam Dewa Perang Timur, kita tidak takut dia tidak akan jatuh ke dalam perangkap. Petik 2. Jika ini bisa menyingkirkan Dewa Perang Timur, maka aku setuju. Petik 2. Orang yang menentang barusan merenung sejenak dan berkata, saya juga setuju. Petik 2. Saya juga. Segera, hampir semua orang setuju dengan saran itu. Bagi mereka, selama tidak mengancam kepentingan mereka, tetapi dapat menyingkirkan orang kepercayaan mereka, mereka tidak punya alasan untuk tidak setuju. Melihat semua orang setuju, lelaki tua berkamuflase itu akhirnya menunjukkan senyuman. Lalu dia menatap lelaki tua tertua. Orang tua itu mengangguk dan berkata, karena semua orang setuju dengan rencana ini, maka saya umumkan bahwa mulai saat ini, rencana pembantaian dewa akan diluncurkan secara resmi. Petik 2. Semoga kali ini kita berhasil menghabisi musuh kita. Petik 2. Bab 3075. Waktu terus berlalu. Dalam sekejap mata, itu adalah bulan Desember. Bulan ini merupakan bulan yang sangat spesial, khususnya bagi masyarakat Tionghoa. Sebab, bulan ini adalah momen penganugerahan hadiah Nobel. Tidak diragukan lagi, penghargaan paling bergengsi di dunia adalah hadiah Nobel. Hadiah Nobel didirikan dengan bagian dari warisan Alfred Benhat Nobel, ahli kimia Swedia yang terkenal dan penemu bahan peledak nitrogliserin. Hadiah Nobel dibagi menjadi 5 penghargaan, fisika, kimia, fisiologi atau kedokteran, sastra, dan perdamaian. Bunga tahunan, atau pendapatan investasi, dana diberikan kepada mereka di dunia yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi kemanusiaan di bidang ini pada tahun sebelumnya. Mengapa pemilihan hadiah Nobel tahunan menarik perhatian dunia? Proses peninjauan untuk penghargaan ini sangat ketat. Lembaga atau individu yang memiliki hak untuk mencalonkan terlebih dahulu mengajukan daftar kandidat terpilih, dan kemudian memilih satu-satunya kandidat terbaik yang akan diberikan.
Siapa yang memenuhi syarat sebagai kandidat yang direkomendasikan? Pemenang Nobel sebelumnya, anggota juri hadiah Nobel, profesor universitas yang ditunjuk secara khusus, mengundang profesor juri hadiah Nobel, ketua Asosiasi Penulis Hadiah Sastra Konferensi dan Organisasi Internasional. Proses pemilihan hadiah Nobel didasarkan pada kehendak Nobel. Selama seluruh proses seleksi, para pemenang tidak terpengaruh oleh kebangsaan, suku, ideologi, atau agama apapun. Satu-satunya kriteria untuk seleksi adalah ukuran pencapaian. Sesuai dengan wasiat Nobel, hadiah fisika dan kimia diberikan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Swedia. Penghargaan fisiologis atau medis dinilai oleh Royal Swedish Karolinska Institutet. Penghargaan sastra dinilai oleh Akademi Swedia. Hadiah perdamaian dipilih oleh Parlemen Norwegia. Penghargaan ekonomi dipercayakan kepada Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Swedia. Awalnya, Lidong tidak akan dapat mencalonkan atau menerima penghargaan ini sampai tahun depan. Tetapi karena dia begitu istimewa, dia telah menyelamatkan seluruh umat manusia, penghargaan seperti itu terlalu besar. Cukup besar bagi panitia penyelenggara hadiah Nobel untuk menetapkan presiden khusus baginya, menyewa dia untuk bersaing untuk penghargaan tahun ini. Bab 3076. 10 Desember. Hari ini ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Lokasi hadiah Nobel dalam kedokteran adalah Stockholm, Swedia. Dan, penghargaan ini akan diserahkan langsung oleh Raja Swedia. Adegan penghargaan. Lidong mengenakan setelan tunik hitam. Dia ramping dan kuat, dan seluruh dirinya memancarkan aura yang sangat menawan. Di hadapan timur, Lidong tampan dan dunia bisa membunuh. Meski upacara penghargaan belum secara resmi dimulai, para reporter di tempat kejadian hampir setiap saat mencari sudut untuk memotretnya. Karena semua orang tahu betul bahwa protagonis mutlak hari ini adalah dewa perang oriental dari Tiongkok ini. Selain keterampilan medisnya dan kontribusinya pada manusia dalam kedokteran, menjadi dewa perang timur saja sudah cukup untuk membuatnya menjadi fokus penonton. Mereka semua adalah pemimpin di berbagai bidang, dan mereka semua berkumpul di sini hari ini. Petik 2. Lidong melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum. Sangguan Waner dalam gaun malam hitam duduk di samping Lidong dengan senyum bermartabat di wajahnya. Ini memang hal yang membahagiakan, dia sangat bangga dengan pria di sekitarnya. Seperti yang Anda ketahui, begitu penghargaan ini diberikan, namanya akan tercatat dalam sejarah. Tentu saja, bahkan jika Lidong tidak memenangkan penghargaan ini, namanya akan tercatat dalam sejarah. Namun, Sangguan Waner merasa bahwa Lidong telah mencapai puncak di bidang militer, dan akan lebih baik jika dia bisa melakukan hal yang sama di bidang medis. Tidak ada orang yang terlalu berlebihan untuk dihormati. Ya, tapi protagonis hari ini hanya kamu. Sangguan Waner menatap Lidong dengan penuh kasih sayang. Bab 3077. Awalnya, Lin Yurou sedang duduk di sebelah Lidong hari ini. Namun karena perjalanan panjang dan kebutuhan untuk menjaga anak-anak, Lin Yurou harus menyerah untuk ikut bersama Lidong. Terlebih lagi, alasan mengapa Sangguan Waner muncul di sini dan menjadi pendamping wanita Lidong adalah karena Lin Yurou berinisiatif mencari Sangguan Waner dan memintanya untuk menemani Lidong. Karena keluarga Sangguan kebetulan memiliki proyek bisnis di luar negeri, Sangguan Waner setuju. Dalam hal ini, Lidong tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Yurou. Semua orang adalah protagonis. Petik 2. Lidong menggelengkan kepalanya, para dokter yang hadir ini adalah yang terbaik di dunia, dan mereka juga telah memberikan kontribusi yang tak terhapuskan bagi umat manusia. Petik 2. Itu berbeda. Petik 2. Sangguan Waner berkata dengan dominan, protagonis hari ini hanya kamu. Tidak peduli seberapa bagus dokter ini, mereka akan menjadi foil untukmu. Petik 2. Faktanya, tidak hanya Sangguan Waner yang berpikir demikian, tetapi banyak orang yang hadir juga berpikir demikian.
Bahkan banyak dari dokter yang dinominasikan percaya bahwa mereka hanyalah sebuah foil untuk datang ke sini. Ketika Li Donggang mengembangkan penangkal virus api dan mengumumkannya ke media, beberapa orang berspekulasi bahwa Li Dong akan memenangkan hadiah Nobel. Tentu saja, spekulasi semacam ini seringkali paling tidak kredibel. Karena ini berbeda dengan banyak penghargaan film atau penghargaan sastra. Prinsip hadiah Nobel adalah, kecuali pengumuman pemenang akhir, daftar kandidat tidak terbuka untuk umum. Apalagi ini bukan untuk umum, sudah diatur langsung selama 50 tahun. Oleh karena itu, untuk berbagai legenda yang mungkin muncul setiap tahun, mengatakan bahwa seseorang telah dinominasikan untuk kandidat hadiah Nobel, keasliannya tidak akan diverifikasi hingga 50 tahun kemudian. Oleh karena itu, siapa yang dapat memenangkan penghargaan ini hanya dapat diumumkan pada tanggal 10 Desember. Namun, meskipun belum diumumkan, semua orang selalu percaya bahwa penghargaan ini adalah milik Li Dong. Karena komite penyelenggara hadiah Nobel memberikan preseden untuknya, dia dilisensikan untuk berpartisipasi dalam kompetisi untuk penghargaan ini tahun ini. Jika penghargaan ini tidak diberikan kepada Li Dong, mengapa harus ada preseden seperti itu? Tidak masuk akal untuk melakukannya. Bab 3078. Tak lama kemudian, waktu menunjukkan pukul 4.30 sore. Upacara penghargaan telah resmi dimulai. Dengan suara musik kerajaan Swedia, The King's Song, tirai dibuka. Penghargaan yang diberikan di awal adalah Physics Prize dan Chemistry Prize. Setelah penghargaan ini diberikan, akhirnya giliran hadiah Nobel kedokteran. Raja Swedia berdiri di atas panggung, melihat sekeliling, memegang daftar pemenang hadiah Nobel bidang kedokteran di tangannya. Daftarnya belum diumumkan, tetapi banyak orang telah memperhatikan Li Dong. Karena semua orang percaya bahwa penghargaan ini akan diambil oleh Dewa Perang Timur dari Cina. Betapa ajaibnya hal ini. Seorang pria berusia 20-an telah berdiri di puncak kekuatan tempur dunia. Hal yang paling menakjubkan adalah dia tidak hanya memiliki nilai kekuatan yang unggul, tetapi juga keterampilan medis yang luar biasa. Pada usia ini, itu adalah usia yang sama dengan bunga. Dia telah mendapatkan ketenaran dan kekayaan, serta seorang istri dan anak-anak. Bagaimana warna-warni hidupnya di masa depan? Banyak orang di tempat kejadian sangat iri dengan semua yang dimiliki Li Dong. Saya merasa terhormat untuk mengumumkan bahwa penerima hadiah Nobel dalam kedokteran adalah... Petik 2. Raja Swedia memandang kerumunan sambil tersenyum. Dia adalah Tuan Li Dong dari China. Petik 2. Tepuk lala. Dengan pengumumannya, semua orang di antara hadirin bertepuk tangan dengan antusias. Dalam sekejap, ada tepuk tangan meriah. Li Dong tersenyum sedikit, wajahnya tenang, dia tahu bahwa ada banyak kamera yang menunjuk ke arahnya saat ini. Adegan ini tidak membuat suasana hatinya berfluktuasi sedikit pun. Dibandingkan dengan ketenangannya, Sangguan Waner di sebelahnya tidak bisa tenang. Saudara Xiaodong, selamat, kamu berhasil. Sangguan Waner sangat bersemangat sehingga dia mau tidak mau melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Meskipun Li Dong tenang, dia juga sangat senang. Bab 3079. Dengan statusnya saat ini, dia tidak peduli berapa banyak uang yang bisa diberikan penghargaan ini untuknya. Yang dia pedulikan adalah dia akhirnya diakui oleh orang lain, diakui oleh dunia. Apa yang dia wakili sekarang adalah Dewa Perang Tiongkok dan juga pengobatan tradisional Tiongkok. Sekarang dia diakui oleh dokter di seluruh dunia, itu berarti pengobatan Tiongkok diakui oleh dunia. Inilah yang paling diinginkan Li Dong, dan yang diinginkan Liang Chan. Terima kasih. Li Dong tidak mendorong Sangguan Waner menjauh, dan menepuk pundaknya dengan ringan. Sayang sekali Lin Yuro tidak bisa berbagi kehormatan ini dengannya, jadi dia hanya bisa membaginya dengan Sangguan Waner. Pada upacara penghargaan hari ini, beberapa dokter dari Rusia juga datang. Salah satunya adalah kepala delegasi Rusia, ketika berada di negara pulau,
dia mendukung Li Dong dan menjalin persahabatan dengan Li Dong. Pada saat ini, dia datang dan memeluk Li Dong. Li, memberkatimu. Petik 2. Kepala delegasi Rusia berkata dengan ekspresi gembira, saya datang ke sini hampir setiap tahun untuk menyaksikan para pemenang menuai kehormatan dan uang di sini. Petik 2. Namun, aku tidak pernah berpikir bahwa sebagai Dewa Perang Timur, kamu juga bisa melakukan ini. Petik 2. Dan aku sudah melihatnya dengan mataku sendiri, Li, kamu benar-benar melakukan keajaiban. Petik 2. Sayang sekali saya tidak dapat memahkotai Anda secara pribadi, jika tidak, saya akan lebih bersemangat. Petik 2. Semua hadiah Nobel diberikan oleh Raja dan Ratu Swedia, dan yang lainnya tidak memenuhi syarat untuk ini. Bahkan Pangeran Swedia pun tidak. Belum lagi Kepala Rusia. Terima kasih atas berkahmu, aku sudah tahu pikiranmu. Petik 2. Li Dong tersenyum dan menepuk punggungnya, aku harap kita bisa berteman selamanya, dan juga berharap negara kita akan menjadi sahabat terbaik. Petik 2. Pasti. Kepala Resimen Rusia berkata sambil tersenyum. Yang lain juga datang untuk memberikan restu, ada yang mereka kenal, dan ada yang tidak. Kamera-kamera di penonton semuanya ditujukan ke Li Dong dan menangkap adegan yang ditakdirkan untuk dicatat dalam sejarah. Bab 3080. Setelah kerumunan itu hidup untuk sementara waktu, Li Dong hendak naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Raja Swedia memeluk Li Dong dan berkata sambil tersenyum, "Selamat, Yang Mulia, Dewa Perang, Anda adalah pejuang yang hebat, dan dengan cara yang sama, Anda juga seorang dokter yang hebat." Petik 2. Anda menyelamatkan nyawa manusia di seluruh dunia. Saya senang bahwa nama daftar itu adalah Anda. Ini adalah berkah pribadi saya untuk Anda. Meskipun dia adalah Raja Swedia, dia telah menunjukkan rasa hormat yang cukup di hadapan Li Dong. Karena Li Dong adalah Dewa Perang Timur, dia diakui sebagai orang terkuat di dunia. Setiap orang harus menghormati Dewa Perang. Ini yang harus aku lakukan. Petik 2. Li Dong berkata sambil tersenyum. Segera setelah itu, Raja Swedia menyerahkan medali itu kepada Li Dong dengan hikmat dan hikmat. Terberkatilah Anda, Tuan Ares yang terhormat. Petik 2. Terima kasih. Keduanya berpelukan di atas panggung, dan kamera yang tak terhitung jumlahnya di bawah panggung menangkap adegan ini. Bisa dibayangkan bahwa dalam beberapa hari terakhir, semua media online utama di seluruh dunia telah disapu oleh berita ini. Selanjutnya, Li Dong menyampaikan pidato penerimaannya seperti biasa, lalu berfoto bersama dengan pemenang lainnya. Akhirnya, upacara penghargaan berakhir dengan sukses. Li Dong tidak ingin tinggal lebih lama di negara ini, dia ingin segera kembali ke negara itu, kembali ke sisi Lin Yurou dan putranya. Sejak kelahiran anak, Li Dong tidak mau kemana-mana, hanya ingin menemani istri dan anak-anaknya seharian. Jika bukan karena penghargaan ini terlalu penting bagi industri pengobatan Tiongkok dan rakyat Tiongkok, Li Dong tidak akan mau datang. Pada upacara penghargaan, Raja Swedia dengan tulus mengundang Li Dong untuk bermain di sini selama beberapa hari dan membiarkannya menunjukkan persahabatannya sebagai tuan tanah, tetapi Li Dong menolak. Banyak dokter yang sangat iri ketika melihat pemandangan ini. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.